Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kredo Pratama, mahasiswa program studi biologi, jurusan biologi Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan mengenai hubungan kekerabatan tumbuhan Eudicot, yaitu famili Asteraceae. Jadi sebelum kita masuk ke hubungan kekerabatan, terlebih dahulu kita ketahui apa itu kekerabatan. Kekerabatan suatu tumbuhan bisa diartikan sebagai hubungan antara tumbuhan satu dengan tumbuhan lainnya, yaitu jumlah kesamaan karakter yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut berdasarkan ciri morfologinya sehingga memiliki hubungan kekerabatan antara empat, yaitu sangat dekat, dekat, tidak dekat, dan sangat tidak dekat. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Stasi 1990, kekerabatan dalam sistematik tumbuhan dapat diartikan sebagai pola hubungan atau total kesamaan antara kelompok tumbuhan berdasarkan sifat atau ciri tertentu dari masing-masing kelompok tersebut. Nah, penentuan hubungan kekerabatan genetik dilakukan dengan membandingkan beberapa karakteristik dalam suatu takson, seperti karakter morfologi, anatomi, embriologi, palinologi, sitologi, ekologi, dan fisiologi. Di mana karakteristik sifat morfologi adalah cara determinasi yang dianjurkan karena sifatnya yang akurat untuk menilai sifat agronomi dan klasifikasi pada suatu tumbuhan. Lebih lanjut, semakin banyak persamaan dari parameter yang dikaji, maka semakin dekat hubungan kekerabatan antar individu tersebut. Begitupun sebaliknya, bila persamaan dari parameter yang diuji sedikit, maka kekerabatannya semakin tidak dekat. Mana hubungan kekerabatan diperlukan dalam taksonomi tumbuhan dengan tujuan untuk melihat jauh dekatnya hubungan kekerabatan di antara masing-masing spesies. Kemudian famili Asteraceae sendiri memiliki beberapa karakteristik umum yang kebanyakan ada di spesies-spesies yang masuk dalam famili Asteraceae. Salah satunya beberapa akan saya sebutkan. Yang pertama itu perawakannya adalah herba, semak atau perdu, dan sangat jarang yang dari pohon. Kemudian umurnya kebanyakan adalah annual. Kemudian habitat Asteraceae itu banyak tumbuh di daerah yang tersinari panas. Kemudian seperti pinggir jalan. Nah, tekstur tanahnya sendiri itu adalah tanah yang pasir. Kemudian pada batangnya itu dominan bulat, teksturnya keras, ada juga yang bersegi, bergaris, bersayap, dan berambut. Kemudian daunnya tunggal, terkadang berbagi dalam sehingga menyerupai daun majemuk, tersebar atau berhadapan, kebanyakan berhadapan, dan umumnya tidak berdaun penumpu. Kemudian famili Asteraceae terkenal karena keseragaman jenis bunga, yaitu bunga bentuk cawan. Lihat di gambar ini tersebut. Kemudian daun-daun pembalut menempel pada rangkaian bunga. Kemudian dalam bunga bunga cawan tadi terdapat bunga pita dan tabung. Bunga pita adalah bunga yang ditemukan di bagian tepi dalam satu lingkaran atau lebih. Selanjutnya, untuk pengamatan hubungan kekerabatan, saya termasuk sebagai kelompok satu mengambil beberapa spesies tumbuhan, tepatnya ada 6 spesies. Yang pertama yaitu adalah cagak langit atau dengan nama ilmiah Tridaps procumbens, kemudian kenikir atau Cosmos caudatus, kemudian ada bunga kertas atau Zinnia elegans, kemudian ada seruni, ada Badilla flora, kemudian ada bunga matahari Helianthus annus, kemudian ada bandotan yaitu Agarantum coryzoides. Di mana parameter yang diuji yang pertama itu habitus. Karakter yang diamati pada jenis habitus adalah apakah spesies tersebut termasuk ke dalam pohon, perdu, atau herba. Kemudian parameter yang kedua adalah daun, mana karakter yang diamati pada organ daun terdiri dari jenis, bentuk, pangkal, tepi, ujung, permukaan daun, pertulangan daun, dan duduk daun. Kemudian yang ketiga yaitu adalah batang, yang diamati terdiri atas sifat batang berkayu atau herba, kemudian percabangannya seperti apa dan warna permukaan, sifat permukaan batang, dan warna getah. Kemudian parameter yang keempat yaitu bunga, di mana karakter yang diamati pada organ bunga terdiri atas jenis bunga, rangkaian bunga, letak bunga, keberadaan bunga, jumlah bunga, sifat kelopak bunga, warna bunga, sifat mahkota bunga, tanda bunga, letak benang sari, dan jumlah benang sari. Kemudian yang kelima itu buah, di mana karakter yang diamati pada organ buah yaitu buah, permukaan buah, dan jumlah ruang buah. Namun, pada pengamatan kami karena tidak didapatkan buah di 6 tumbuhan ini, maka
parameter buah ini kami hilangkan. Kemudian yang keenam yaitu biji, mana karakter nilai mati pada organ biji terdiri atas warna, bentuk, dan jumlah biji. Kemudian hasil pengamatan yang kami dapatkan, didapatkan tabel indeks similaritas yang bisa menunjukkan kita kekerabatan. Di mana berdasarkan hasil pengamatan kami ini hanya satu ternyata kombinasi tumbuhan yang kekerabatannya sangat dekat, yaitu hubungan antara bunga kertas dan seruni. Bisa dilihat bahwa kode C dan D, ini adalah salah satu-satunya tumbuhan yang memiliki kerabatan sangat dekat berdasarkan hasil pengamatan kami. Pada 6 spesies yang kami amati, yaitu seruni dan bunga kertas. Dengan indeks similaritasnya itu 0,77, sehingga bisa dikatakan sangat dekat. Kemudian ada 8 kekerabatan yang tergolong dekat, di mana berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,6, yaitu indeks similaritasnya 0,5 sampai 0,6, sehingga dikategorikan ke dekat. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah kode A dan B, yaitu cegah langit dan kenikir. Kemudian ada D dan E, ada seruni dan bunga matahari. Kemudian ada C dan E, yaitu ada zinnia dan bunga matahari. Kemudian ada A dan D, yaitu cegah langit dan seruni. Kemudian C dan F ada bunga kertas dan bandotan. Kemudian ada A dan E, cegah langit dan bunga matahari. Kemudian bunga matahari dan bandotan. Dan yang terakhir yaitu D dan F, itu seruni dan bandotan. Kemudian terdapat 6 kombinasi spesies yang ternyata tidak dekat, di mana indeks similaritasnya berkisar antara 0,3 sampai 0,48. 0,39 sampai 0,48. Yang pertama itu ada A dan F. A dan F itu adalah cegah langit dan bandotan, ternyata tidak dekat. Kemudian B dan C, kenikir dan bunga kertas, tidak dekat. Kemudian B dan F, kenikir dan bandotan. Kemudian A dan C, mana cegah langit dan bunga kertas. Kemudian B dan D, yaitu kenikir dan seruni. Dan yang terakhir adalah B dan E, tidak memiliki istilahnya tumbuhannya tidak dekat meskipun satu. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan, hubungan kekerabatan pada tumbuhan Asteraceae itu bervariasi. Yang berdasarkan pengamatan kami terhadap 6 spesies, variasinya itu terdapat 3 macam. Yang pertama sangat dekat, kemudian yang kedua adalah dekat, dan yang ketiga tidak dekat. Di mana variasi ini disebabkan adanya perbedaan morfologis serta perbedaan karakteristik yang terdapat pada organ-organ tumbuhan Asteraceae. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.